Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatiku, ku temukan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu dekat hatiku, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatiku, ku temukan kasih-Mu. Halo Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya percaya semua dalam keadaan diberkati, dan kita bersyukur kalau pagi hari ini kita mengudara Bapak Ibu. Satu hal yang terindah, kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan tundukkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayat 27. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini, pagi hari ini saya membawa satu topik, mengendalikan kemarahan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kemarahan begitu mudah terjadi di mana-mana. Persoalan yang sangat sepele bisa jadi marah. Saudara, dan memang ini kejadian seperti ini. Tersinggung bisa jadi marah. Bahkan beberapa kalangan di masyarakat cenderung menyelesaikan setiap persoalan dengan kemarahan destruktif. Bayangkan saudara, hanya masalah sepele, suami istri bisa marah. Berbagai macam tekanan dan kesulitan hidup memang membuat emosi seseorang mudah tersulut, layaknya api yang segera menyala saat disiram dengan sedikit bensin. Memang sadar atau tidak sadar, mungkin hari ini juga kehidupan kita diwarnai dengan kemarahan. Nah saudara, pagi hari ini ada beberapa hal yang saya ingin berikan buat saudara, bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan. Saya percaya saudara, kemarahan bukan membuat kita untung,
tapi mendatangkan kerugian yang besar. Ada beberapa hal bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Yang pertama, kita harus sadari bahwa marah adalah emosi yang wajar. Misalnya anak kita kelihatan bohong, tentu pasti kita marah. Atau anak kita berbuat main pisau, udah usia 5 tahun, pasti kita marahi anak kita. Memang itu sesuatu yang wajar. Marah merupakan kejadian yang dialami karena merupakan bagian dari ekspresi emosi seseorang. Menjadi marah adalah wajar sejauh kita tidak menjadi lepas kendali dan melakukan hal gila. Hal yang wajar. Dengan kemarahan yang meluap-meluap dapat dimaklumi pula kalau saudara bisa menjadi marah ketika menjalin relasi dengan orang lain. Dan ini kenyataan seperti ini. Ada banyak hal di sekitar kita yang berpotensi menyulut emosi dalam diri kita. Misalnya perlakuan tidak adil dan tidak pantas, itu membuat orang terpancing dengan emosi dan marah. Luka hati yang disebabkan oleh orang lain maupun persepsi diri sendiri mengenai orang lain. Dan ini yang dikatakan kemarahan, sadari bahwa kemarahan itu adalah hal yang wajar. Ketika seseorang disakiti, ketika seseorang dibuat tidak adil, pasti kita marah. Yang kedua, saudara, jadi yang pertama, kemarahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, pikirkanlah dampak kerugian akibat kemarahan kita. Misalnya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau kita melayani tamu atau pembeli, kita buatnya emosi, pasti tamu itu tidak akan balik lagi. Apalagi kalau kita dikasih tahu dibilangnya ngeyel. Ngeyel itu udah kasih tahu itu salah, tapi dilakukan itu salah. Dan itu kerugiannya sangat besar sekali. Jadi kedua, kita harus sadari bahwa pikirkanlah dampak atau kerugian akibat kemarahan kita. Orang yang dikendalikan oleh kemarahan seringkali tidak memperhitungkan akibat dan perbuatan yang dilakukan dengan kemarahan dalam dirinya sendiri. Nah, saudara, kemarahan yang melampiaskan dalam tindakan destruktif seringkali berdampak negatif bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, ini tadi sudah saya kasih satu contoh, misalnya gini. Ada seorang yang parkir mobil dan ada seorang yang juru parkir. Dua-duanya sih salah. Yang punya mobil kalau memang nggak mau ngasih, jangan membuat yang tukang parkir jadi tersinggung dengan kata-kata kita. Ini udah nggak mau bayar, tapi mulutnya rajin. Dan akibatnya tukang parkir pun marah, dia nggak mikir panjang. Itu yang punya mobil dibunuh saja sudah. Jadi dalam hal ini dua-duanya rugi. Yang tukang parkir rugi, mati di penjara. Yang punya mobil mati di tempat. Nah, jadi kerugian akibat kemarahan itu yang harus kita pikirkan. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan kemarahan seringkali tidak memperhitungkan akibat dan perbuatan yang dilakukan. Dengan kemarahan dalam dirinya, kemarahan yang melampiaskan dalam tindakan destruktif seringkali berdampak negatif bagi diri saudara maupun bagi orang lain. Lain kali jika Anda tergoda untuk melakukan sesuatu dalam kemarahan saudara, pikirkanlah sejenak pertanyaan penting ini. Apakah tetap marah sepadan dengan kerugian yang harus kita alami, yang harus kita terima? Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, banyak hal-hal yang negatif membuat kita jadi rugi, saudara, dengan kemarahan ini. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bagian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan. Yang ketiga,
kemarahan harus diselesaikan dengan segera. Alkitab menasihatkan kepada kita supaya kita tidak membiarkan kemarahan terus ada di dalam diri kita setelah matahari terbenam. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu jelas. Artinya saudara, semakin cepat emosi dan kemarahan akan direndam, hal itu akan mempersempit ruang iblis untuk menguasai emosi kita, sehingga akan berbuat buruk terhadap diri kita. Kemampuan merendahkan kemarahan menunjukkan apakah kita termasuk orang bebal atau orang bijak. Seperti Amsal 9 ayat 29 ayat 11 dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kita semua, bahwa kemarahan harus diselesaikan dengan segera, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa saya buat Bapak Ibu pagi hari semua diberkati Tuhan, dan saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tahan kemarahanmu, maka saudara akan bisa lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan yang bela kita. Amin. Bapa di dalam surga, pagi hari Tuhan kami berdoa semua umat-Mu, Tuhan memberikan ketenangan hati, bahkan kami doa di tengah-tengah masalah persoalan yang kami hadapi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan jamah hamba-Mu, Pak Budi, Tuhan berkati. Pak Andri yang di Rangkas Bitung, Tuhan berkati. Mami Boti, Tuhan, Mami Betty, Tuhan berkati. Bahkan siapapun yang hadir, yang ikut acara ini langsung, semuanya diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata